Pasti ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk dikembangkan. Nah, saya memberi judul daripada renungan hari ini, Developing Others. Sama seperti Paulus di 1 Tesalonika, kita tahu tentang kisah atau surat-surat dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada saat itu adalah setelah Paulus menanam gereja di Tesalonika pada saat itu, dia tidak punya waktu yang banyak untuk ada bersama-sama dengan mereka, kan lalu Paulus harus jalan dari Tesalonika pada saat itu. Tapi Paulus tetap harus mengembangkan orang-orang atau leaders-leaders yang ada di Tesalonika. Dan sama seperti Paulus, saya percaya saudara, tidak ada hal apapun yang bisa menjadi penghalang untuk kita mengembangkan orang lain. Paulus punya penghalang secara batas, secara waktu, secara lokasi, dia ada jauh daripada Tesalonika, tapi dia tetap mengembangkan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Di 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang, "Dan kamu tahu," katanya, "hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu," katanya. Jadi ada orang-orang yang sudah dipilih pada saat itu untuk bisa dikembangkan. Dan dengar ini baik-baik, ada 3 hal untuk kita bisa developing others atau mengembangkan orang lain yang Tuhan taruh, Tuhan pilih untuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, ada di ayat kelima. Paulus bilang begini, "Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata, tetapi juga dengan kekuatan roh dan dengan sesuatu kepastian yang kokoh." Perhatikan ini yang pertama, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Yang pertama, untuk training atau developing others itu bisa menjadi efektif adalah yang pertama, membagi hidup. Paulus bilang sama mereka semua, kamu tahu dengan persis bagaimana kami hidup di hadapan kamu. So kalau saudara mau mengembangkan orang lain, jangan hanya teori saja, bagi hidup saudara buat orang lain. Yang kedua, ada di ayat ke-6. Ayat ke-6 bilang apa? Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu. Training yang efektif adalah melalui sebuah ujian atau masalah. Jadi jangan takut untuk membawa orang-orang yang saudara kembangkan melalui permasalahan yang Tuhan izinkan ada. Justru itu menjadi training ground yang paling efektif untuk mengembangkan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, ada di ayat ke-7, firman Tuhan bilang, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang. Training yang efektif adalah ketika dia telah bermultiplikasi. Paulus mentraining orang lain, dan orang lain lalu bisa menjadi teladan bagi orang lain lagi. So 3 hal ini untuk mengembangkan orang lain yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda. Yang pertama, bagi hidup saudara. Yang kedua, izinkan melalui sebuah ujian menjadi training ground. Dan yang ketiga adalah bermultiplikasi. Itu akan menjadi training yang sangat efektif untuk mengembangkan orang lain. Tuhan berkati kita semua. God bless.